Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam saudara-saudari sekalian, dan selamat ulang tahun ke-52 Paroki Pademangan. Kita bergembira dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih karunia dan rahmat yang boleh kita alami sampai dengan saat ini. Yang perlu kita kenang di hari ulang tahun seperti ini, yakni mengenang kembali jasa para misionaris, para imam yang melayani di paroki ini. Teristimewa mereka yang menginisiasi, berjuang untuk memulai pembukaan paroki ini. Dan juga untuk semua awam dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi supaya terjadinya dan adanya paroki ini. Kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai seluruh perjuangan dan juga perjalanan paroki ini sampai di usianya yang ke-52 hari ini. Secara administratif hari inilah berdirinya Paroki Pademangan. Karena itu saudara dan saudariku, mari dalam nada syukur kita juga bersaksi dalam semangat iman, harap dan kasih bahwa dikala kita memiliki ketiga-tiganya itu, maka kita senantiasa dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa menjadi terang dan garam dunia. Karena itu kita semua diajak untuk mengikuti spirit yang Yesus katakan, mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan menemukan. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Apa yang hendak kamu orang lain lakukan untukmu, lakukanlah itu juga untuk orang lain. Dan Santo Paulus juga mengajak kita dan menggugat kita supaya menjadi agen kebaikan dalam kehidupan setiap hari. Kadang kita gagal untuk melakukan itu, maka mari di awal perayaan ini kita mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Para romo, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Bersyukur dan bersaksi dalam semangat iman, harap dan kasih. Ulang tahun ke-52 sebuah paroki mesti dibanggakan, mesti disyukuri, dan juga mesti diboboti kembali. Karena itu di saat ulang tahun seperti ini yang kita ingat pertama-tama yakni jasa dan pelayanan para pendahulu, para misionaris, para imam, dan juga para tokoh-tokoh awam, umat sekalian yang telah berjuang untuk memajukan, untuk meletakkan dasar dan membuat paroki ini menjadi rumah kita bersama. Karena itu saudara-saudari, di saat HUT seperti ini, selain kita mengenang kembali kisah awal dan para penjasa untuk paroki ini, lalu yang kedua, kita menghidupi hal-hal positif dan melanjutkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Para pendahulu, generasi pendahulu, mereka sudah menanamkan pertama kebersamaan. Kebersamaan itu diperjuangkan. Kebersamaan itu butuh pengorbanan. Wujud nyatanya dimulai dalam kebersamaan di tengah keluarga, di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kekhasan paroki ini dari awal adalah umatnya multi etnis, suku, dan juga bahasa. Dan dari awal semua hidup rukun bersatu padu sebagai keluarga besar Gereja Katolik. Dan mereka hidup dalam semangat persaudaraan yang sejati. Dan selanjutnya saudara dan saudari, kita melihat bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Pertama yakni kita mulai membina kebersamaan dalam keluarga-keluarga kita, di tempat kita tinggal, dalam lingkungan-lingkungan kita. Dan juga meningkatkan partisipasinya dalam kebersamaan. Kalau keluarga baik, otomatis lingkungan gerejawi menjadi baik. Kalau lingkungan baik, otomatis wilayah gerejawi itu menjadi baik. Kalau wilayahnya baik,
maka paroki juga akan baik. Sebuah paroki menjadi tangguh, kokoh, dan baik kalau elemen-elemen yang ada di dalamnya aktif dan juga baik. Karena itu saudara-saudari, kebersamaan adalah sebuah poin yang tak bisa diandaikan. Itu mesti ada. Maka dalam kehidupan setiap hari hal penting untuk kita perjuangkan yakni mari kita menyumbangkan apa yang kita sanggup untuk kebaikan bersama dalam keluarga paroki kita. Mungkin waktu kita, talenta kita, keterampilan kita, atau juga hal-hal lain yang kita miliki yang materi sifatnya. Yang kedua, hal positif yang diwariskan oleh para pendahulu paroki ini yakni berbicara dan bekerja. Mereka membicarakan bersama-sama apa yang mau mereka kerjakan. Dan mereka kerjakan apa yang telah mereka bicarakan bersama-sama. Karena itu orang menghindari untuk berbicara di belakang. Kita di depan tersenyum dan tertawa mendukung. Tetapi di belakang itu kita melawan dan bahkan mengkhianati. Kita pointing finger, satu jari ke orang lain dan tiga jarinya kembali ke diri kita sendiri. Matius bilang, bagusnya orang seperti itu tidak lahir ke dunia ini. Dan hal yang ketiga yakni memberi diri untuk Tuhan. Saudara-saudari, pemberian diri kita untuk Tuhan itu bervariasi dan beragam-ragam bentuknya. Bisa jadi pertama, pemberian yang paling hebat yakni doa-doa kita untuk kebersamaan kita sebagai keluarga dalam paroki. Lalu sesudah itu hal yang kedua yakni sumbangan tenaga, waktu, dan keterampilan yang kita punya untuk kebaikan bersama dalam kehidupan menggereja. Lalu yang ketiga, sumbangan materi yang kita punya. Karena kadang sedikit yang kita berikan sangat besar artinya kalau itu dikumpul-kumpulkan, maka hal besar bisa terjadi dalam paroki kita. Setiap pengorbanan yang kita berikan untuk paroki senantiasa membangkitkan kesadaran baru kalau itu diberikan dengan ketulusan. Karena dengan membantu dan memikirkan hal baik untuk kebaikan bersama, dengan itu kita memikirkan dan sedang membantu diri kita sendiri untuk menjadi semakin baik dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudariku, mari kita terus untuk menyumbang kemampuan yang kita miliki, bakat yang kita miliki, dan juga potensi yang kita miliki untuk kebaikan kita bersama sebagai keluarga besar dalam wilayah paroki kita ini. Lalu yang ketiga yakni menyumbang atau memberi dari kekurangan. Dari awal berdirinya paroki ini, para pendahulu, para misionaris, dan juga tokoh-tokoh awam yang memulai gereja ini, mereka memberi dari kekurangan yang mereka miliki. Tetapi kekurangan itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kekurangan itu dimultiply oleh Tuhan sehingga menjadi berkat untuk semua yang ada di wilayah paroki ini dan juga untuk semua yang datang dan kemudian pergi dari paroki ini. Sejatinya paroki ini adalah milik kita bersama, bukan milik para romo. Karena para romo mereka akan datang dan dalam hitungan waktu dan relatif cepat mereka akan pergi. Tetapi kita sebagai umat yang ada di paroki Pademangan ini dan tercatat di sini, yang tinggal lebih lama dan bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita di sini, kitalah pemilik sejati dari paroki ini. Karena itu saudara-saudari, mari kita satukan tekad, bulatkan kemauan kita supaya senantiasa membangun dan membentuk paroki ini menjadi sebuah keluarga yang baik, menjadi rumah yang baik untuk kita bersama. Inilah rumah yang besar, tempat di mana kita mengalami rasa damai, tempat di mana kita mengalami saling mendukung, saling pengertian, saling memaafkan, dan saling mendengarkan dalam keseharian kita. Lalu selanjutnya, dari setiap kita dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang paling besar di ulang tahun seperti ini dan untuk kedepannya yakni memaknai kehidupan menggereja di paroki kita. Tanggung jawab yang kita berikan pertama-tama yakni mengajak semakin banyak orang untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan di lingkungan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan di lingkungan dengan menghadiri kegiatan kebersamaan di situ, atau juga
menjadi pengurus lingkungan itu atau menjadi anggota seksi-seksi yang ada di lingkungan itu. Tren yang muncul sekarang saudara dan saudari yakni orang datang ke lingkungan, bertemu dengan pengurus lingkungannya, datang ke gereja, ke sekretariat paroki kalau mau mengurus pembaptisan anaknya, mengurus pemberkatan pernikahan anaknya, atau mengurus kematian. Sedangkan selebihnya, they don't care. Orang tidak terlalu peduli mau apa yang terjadi, itu bukan urusan saya. Tetapi dengan ulang tahun yang ke-52 ini kembali mengingatkan kita semua bahwa inilah rumah kita. Mari kita sama-sama menjaganya, mari kita sama-sama membangunnya. Karena itu saudara dan saudari, pertanyaan yang penting untuk kita. Apa yang bisa secara pribadi kita bisa lakukan untuk paroki kita? Bukan apa yang paroki bisa lakukan untuk saya. Apa yang secara pribadi kita bisa bantu untuk memajukan kehidupan menggereja kita? Bukan apa yang gereja bisa bantu untuk kehidupan saya setiap hari. Karena kadang pertanyaan itu kita balik-balikkan. Maka saudara dan saudari, mari bersama Yesus yang mengajak kita pada malam hari ini, mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan menemukan. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Itulah spirit yang mau kita galakkan. Itulah spirit yang mau kita hidupkan kembali. Supaya paroki kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin kokoh, teristimewa, persaudaraannya semakin menggugah orang untuk hidup lebih rukun lagi dan hidup lebih harmonis lagi. Maka Yesus menasihatkan ini. Kalau kamu ingin orang lain melakukan sesuatu untukmu, lakukanlah itu terlebih dahulu untuk orang lain. Karena itu nanti akan kembali lagi kepada kita. Dan Santo Paulus sangat menarik mengajak kita pada malam hari ini. Dia katakan, hey, berjuanglah untuk melakukan kebaikan dalam hidupmu setiap hari. Karena kebaikan itu tidak pernah berpura-pura. Mesti hiduplah dalam semangat kasih yang tulus dan ikhlas. Dan andaikan segala sesuatunya itu tergantung dari kita, maka perjuangkanlah supaya terjadi kedamaian untuk semua orang. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan semoga pelindung paroki ini, Santo Alfonsus Rodriguez, senantiasa mendoakan kita dengan teladan dan ketekunannya. Mudah-mudahan juga menjadi teladan dan ketekunan kita setiap hari. Dan semoga hiduplah hati Yesus dalam hati setiap orang dan paroki kita. Dan semua umat yang ada di dalamnya senantiasa menjadi tanda kehadiran Allah di tengah masyarakat. Dan juga perpanjangan kasih Allah dalam kehidupan setiap hari. Semoga kasih Yesus membaharui kita dan paroki kita semakin jaya sekarang dan selamanya. Saudara-saudari sekalian, kepada kita semua diucapkan terima kasih untuk segala kebaikan dan partisipasinya sejak 52 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan lebih dari itu di saat wilayah ini masih stasi. Semua sumbangan, semua dukungan yang telah diberikan membuat paroki kita semakin tangguh dan kokoh seperti yang kita alami sekarang ini. Karena itu mari kita terus bersatu padu untuk lebih menggalakkan, memajukan, dan membangkitkan kesadaran bersama supaya paroki kita menjadi rumah kita yang baik, yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Dan paroki kita sangat membutuhkan banyak talenta, banyak keterampilan untuk memajukan kebaikan bersama dalam seksi-seksi di lingkungan dan pengurus lingkungan, dan juga dalam seksi-seksi di paroki, dan juga pengurus paroki, serta kelompok kategorial atau grup-grup lainnya yang kita ingin sesuai dengan konteks pademangan ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semua partisipasi kita, sehingga paroki kita tetap eksis dan tetap bertahan dan terus maju sampai dengan saat ini. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, kapan dan di mana saja kita berada. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, anggota keluarga kita, karya kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi merayakan 52 tahun paroki kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.